Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana teman-teman bisa memperoleh ide atau memperoleh inspirasi dalam menentukan judul penelitian. Penelitian apa saja? Apakah itu penelitian skripsi, kemudian penelitian dalam sebuah artikel ilmiah, penelitian tesis, penelitian disertasi, dan penelitian apa saja. Nah, saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin teman-teman sekalian bisa menggunakan beberapa tips ini. Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide terkait dengan judul penelitian, kira-kira judul saya apa ya, atau fokus penelitian saya apa. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, dan ini salah satu tips ya, dari beberapa tips yang akan saya bagikan. Yang pertama itu adalah banyak-banyaklah membaca hasil penelitian orang lain, atau mungkin kalau di internet atau di website itu banyak sekali jurnal-jurnal yang sifatnya online ya, yang open journal system. Jadi teman-teman sekalian itu bisa banyak membaca hasil penelitian dari orang lain yang sudah dipublikasikan. Nah, dari sana nanti akan muncul ide, oh ya, ternyata misalkan untuk beberapa tahun ini atau beberapa saat ini hal-hal yang booming atau sedang trennya misalkan multikulturalisme atau moderasi beragama, kemudian ada juga yang membahas gender dan lain sebagainya. Nah, dari hasil penelitian tersebut kita bisa mendapatkan ide, oh, kita bisa membidik dari sisi mana. Kalau kaitan dengan multikulturalisme, misalkan ada yang sudah membahas bagaimana implementasi multikulturalisme di sekolah, kita bisa membidik dari aspek lain, misalkan dari aspek kalau kita berada di lingkungan pendidikan pondok pesantren, bagaimana penanaman atau internalisasi nilai-nilai multikulturalisme atau nilai-nilai multikultural di pondok pesantren apa, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua tipsnya supaya kita juga mendapatkan ide atau memperoleh gambaran atau memperoleh inspirasi, yang saya maksudkan adalah bahwa teman-teman sekalian selain tadi membaca hasil penelitian orang lain, yang kedua adalah sering diskusi atau banyak berdiskusi dengan dosen kah, atau dengan teman sesama mahasiswa kalau memang mahasiswa, atau memang dengan kolega kita gitu. Dengan adanya diskusi biasanya ada tukar pikiran, dan di sana akan muncul gitu ya, muncul beberapa ide atau beberapa inspirasi bagaimana kita bisa menentukan sebuah judul penelitian. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa sebuah ide atau inspirasi dalam penelitian, inspirasi untuk menentukan judul dalam sebuah penelitian, yaitu biasanya berdasarkan pengalaman atau kita melihat fenomena yang terjadi. Apakah karena memang mungkin bagi para mahasiswa yang pernah mengalami kegiatan kuliah kerja nyata gitu, KKN, atau ada juga yang melakukan praktik pengalaman lapangan, atau mungkin bapak ibu dosen yang memang dalam keseharian mengajar, kemudian memperhatikan, mengobservasi atau melihat fenomena yang ada, itu juga nanti akan memberikan influence atau memberikan masukan ide-ide apa sajakah yang bisa dijadikan sebuah judul penelitian begitu. Nah, itu yang ketiga. Saya ulang ya. Yang pertama adalah banyak membaca referensi atau hasil-hasil penelitian atau di artikel ilmiah. Kemudian yang kedua banyak berdiskusi. Yang ketiga yaitu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh kita sendiri. Nah, dari sana kita bisa melihat kira-kira permasalahan apa yang muncul atau permasalahan apa yang bisa diangkat gitu dari hasil eh, apa namanya observasi kita atau dari hasil penglihatan kita sehari-hari. Ah, yang keempat, nah ini juga saya kira sangat penting tips yang keempat ini supaya teman-teman bisa mendapatkan ide. Oh iya, saya judulnya ini nih karena saya uh, memperoleh ide ini dari hasil ini. Nah, yang keempat ini, misalkan saya juga, nah kita maaf ya, kita akan mendapatkan atau memperoleh ide judul biasanya salah satunya yaitu melalui seminar-seminar yang diadakan oleh beberapa lembaga pendidikan atau organisasi apa saja,
Dari mengikuti seminar atau sekarang mungkin umumnya mengikuti webinar ya secara online, baik melalui Zoom meeting atau melalui Google Meet atau media apa saja, kita juga bisa mendapatkan ide atau inspirasi untuk menentukan judul penelitian kita. Nah, karena memang biasanya penelitian ataupun seminar-seminar itu ada yang berbasis dari hasil penelitian atau based on penelitian, dan umumnya juga based on penelitian yang terbaru, yang update. Nah, dari sana kita juga akan oh iya ternyata ada masalah penelitian yang bisa diangkat begitu. Nah, itu dari hasil kita mengikuti beberapa seminar yang dilaksanakan ada beberapa organisasi atau lembaga pendidikan atau sebuah institusi begitu. Nah, itu yang keempat. Saya ulang, yang keempat itu adalah kita mengikuti kegiatan seminar. Dari sana insya Allah dan diduga kuat kita akan memperoleh beberapa ide atau inspirasi dalam menentukan judul penelitian. Kemudian yang kelima juga tidak kalah pentingnya, ini tips yang kelima, bahwa teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ide menentukan judul penelitian, yaitu kita banyak membaca buku ya, buku apa saja gitu ya, buku atau memang referensi lain, buku yang bersifatnya print out atau memang sekarang buku yang bentuknya digital dalam bentuk file gitu, file digital. Nah, dari hasil pembacaan itu juga, karena mungkin ini memang agak agak termasuk agak kuno, tetapi saya kira ini juga tidak menutup kemungkinan dan juga masih menjadi sesuatu yang bisa digunakan begitu ya, sesuatu yang bisa digunakan bahwa dalam rekan-rekan sekalian mencari inspirasi untuk menentukan judul penelitian. Nah, gitu. Yang keenam ya, yang keenam tips dari saya, mungkin ini tips yang terakhir. Nah, yang keenam ini bahwa ide atau inspirasi dalam menentukan judul penelitian itu bisa diperoleh dari hasil proses pembelajaran di kelas. Kalau memang rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian itu merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, maka proses pembelajaran di kelas itu, baik yang terkait dengan mata kuliah apapun, tentu ketika mengambil program studi tertentu ada beberapa mata kuliah yang memang dikhususkan atau mata kuliah keahlian di program studi tertentu. Nah, dari sanalah kita juga akan memperoleh beberapa ide ya, beberapa ide untuk menentukan judul penelitian. Kalau misalkan kalau teman-teman ya mengambil program studi pendidikan agama Islam, nah, di sana ada beberapa mata kuliah, ada ilmu pendidikan, ada ilmu pendidikan Islam, ada juga psikologi belajar, ada juga psikologi umum. Nah, di beberapa materi mata kuliah itu ada beberapa tokoh filsafat, ada beberapa tokoh psikologi, ada beberapa tokoh pendidikan. Di sana kita bisa melihat, oh misalkan ada beberapa tokoh psikologi, ada Albert Bandura yang terkenal dengan teori social learning atau social learning theory. Kita bisa, oh iya ternyata ketika pembelajaran di kelas pun misalkan kita bisa menentukan eh, fokus penelitian atau masalah penelitian yang nanti bisa dibuat menjadi redaksi judul dalam sebuah penelitian gitu. Misal yang tadi saya sebutkan Albert Bandura dengan terkenalnya dengan social learning atau teori belajar sosial, kita bisa membuat judul seperti ini. Misal ya, kalau teman-teman sekalian itu masuk ke program studi pendidikan agama Islam, misalnya seperti ini judulnya, akan saya berikan contoh. Jadi teori social learning dalam perspektif pendidikan agama Islam, atau kalau mau dilengkapi konsep pembelajaran sosial, gitu ya, konsep pembelajaran sosial perspektif pendidikan Islam, atau bisa lagi dengan judul teori belajar sosial Albert Bandura dalam pandangan pendidikan Islam. Nah, itu saya kira bisa juga dijadikan. Atau tokoh-tokoh lain, apakah tokoh filsafat John Locke, kemudian tokoh psikologi yang lain, ya banyak sekali. Saya kira itu bisa dijadikan inspirasi dalam menentukan judul penelitian. Saya ulang kembali teman-teman sekalian, barangkali
lupa. Yang pertama adalah tipsnya supaya kita memperoleh ide atau memperoleh gambaran, ya, inspirasi untuk menentukan judul penelitian. Yang pertama adalah banyak membaca hasil penelitian, ya, hasil penelitian yang sudah publish tentunya. Kemudian yang kedua banyak berdiskusi. Yang ketiga itu adalah ya, terkait dengan mengikuti seminar. Yang ketiga mengikuti seminar. Kemudian yang keempat banyak membaca buku atau referensi atau file buku yang sifatnya digital. Berikutnya juga ada berdasarkan pengalaman. Nah, itu yang kelima, berdasarkan pengalaman atau hasil observasi kita atau melihat fenomena yang ada. Dan yang keenam, tidak kalah pentingnya, bahwa berdasarkan hasil dari proses pembelajaran atau pengalaman pembelajaran di kelas. Itu kalau di perkuliahan itu pembelajaran di kelas, atau yang terkait dengan mata kuliah tertentu. Di sana pokok-pokok bahasan yang bisa dijadikan inspirasi dalam menentukan judul penelitian. Saya kira 6 tips itu mudah-mudahan teman-teman bisa memilih di antara yang 6 itu untuk dijadikan acuan atau untuk dijadikan alat untuk menentukan salah satu judul penelitian saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.